warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Staima semuanya, berjumpa bersama saya Tutut Wijaya di program terbaru dari YouTube Staimas Wonogiri, yaitu Halo Pustaka. Di sini kita nanti akan berbincang dengan pustakawan dari Staimas Wonogiri dan juga kami nanti akan membahas tentang buku-buku yang tentunya bisa menjadi tambahan referensi bacaan dari sahabat Staimas semuanya. Langsung saja, di sebelah saya sudah ada pustakawan Staimas Wonogiri, ada Mbak Karisma Ajuana. Selamat siang. Selamat siang Mbak Tutut. Oke, alhamdulillah. Kakak Karisma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana nih, hujan-hujan ini tapi tetap semangat ya? Iya Mbak, alhamdulillah tetap semangat. Tetap semangat, alhamdulillah juga. Jadi sahabat Staimas juga harus tetap semangat walaupun hujan, jangan mengendurkan semangat kita untuk terus belajar gitu ya. Oke, siap. Mungkin sebelum kita nanti akan membahas satu buku yang bisa dijadikan referensi untuk sahabat Staimas semuanya, saya mau tanya tentang, kan katanya nih di Indonesia sendiri minat bacanya itu termasuk rendah. Nah, itu gimana dari Karisma sendiri? Minat baca di Indonesia itu termasuk rendah Mbak Tutut. Karena menurut UNESCO kita itu ada di peringkat 2 terendah dari bawah. Padahal 2 terendah dari bawah ya? Iya, wah, itu berarti ya terendah banget ya. Padahal ada 61 negara kita itu menduduki di peringkat 60. Maka itu bisa dibilang 2 terendah dari bawah. Nah, minat baca Indonesia mencapai 0,001%, sangat rendah. Sangat rendah ya, 0,00 loh masih. Kemudian sangat ironisnya juga masyarakat Indonesia itu cerewet di media sosial, namun masih pasif tentang minat baca untuk membaca referensi-referensi. Oh gitu, jadi kasarannya kalau untuk Indonesia itu berani keluar-keluarnya cuma di media sosial gitu ya. Plus 62-nya itu jalan banget, tapi ternyata minat bacanya sendiri rendah sehingga mungkin akhirnya referensi mereka juga jadi sedikit ya karena nggak mau baca itu tadi. Iya betul Mbak. Akhirnya juga gampang sekali untuk termakan hoax dan lain sebagainya, betul nggak? Iya betul. Iya. Oke. Juga katanya juga ada salah satu penulis terkenal, Terelie, yang kemudian karena minat bacanya Indonesia itu sudah rendah, kemudian juga ternyata mereka itu juga nggak mau nggak mau kemudian beli buku yang benar-benar legal gitu loh. Akhirnya mereka kemudian beli buku bajakan dan lain sebagainya sehingga menyebabkan Terelie itu nggak mau rilis bukunya sendiri. Gimana kalau menurut dari Karisma sendiri? Menurut saya Mbak, walaupun kita minat bacanya rendah, tapi kita harus menjadi pembaca yang cerdas dan ikut membantu mendukung para penulis-penulis Indonesia. Mereka kan sudah menulis dengan banyak pengorbanan ide, tenaga, biaya juga. Nah, kita sebagai pembaca itu juga harus menjadi pembaca yang cerdas. Kita turut mendukung dengan cara membeli e-book secara legal, ataupun membeli produk tercetaknya sebuah buku itu, begitu. Oh gitu. Jadi untuk sahabat Staimas jangan lagi baca-baca di mungkin share-sharean dari WA ataupun yang kemudian berbentuk PDF yang nggak tahu itu asalnya dari mana. Jangan gampang seperti itu, tapi memang kalau memang mau baca e-book ya harus beli e-book yang asli ataupun baca buku di perpustakaan ya Kak Karisma ya. Oke. Mungkin kalau menurut saya sendiri kan termasuknya suka sekali dengan buku gitu. Bagi saya sendiri buku itu kayak healing. Kalau orang-orang healing pergi keluar main gitu, kalau saya lebih ke udahlah di rumah baca buku aja. Mungkin ada buku yang bisa jadi referensi nggak, like untuk saya ataupun untuk sahabat Staimas? Ada ini Mbak. Untuk sekarang ini kan marak remaja itu apa-apa dihubungkan dengan mental health. Padahal kan itu tergantung cara kita menyikapi ya Mbak. Nah ini adalah ada satu buku di perpustakaan Staimas yang barangkali bisa jadi referensi sahabat Staimas untuk nantinya membaca, yang berjudul Berdamai dengan Masa Lalu. Ini karangan dari Asti Musman untuk terbitan tahun 2019. Nah di buku ini kita diajarkan untuk melepaskan masalah, beban,
amarah, untuk hidup yang lebih ringan dan lebih bahagia. Oh gitu. Karena kan kita apa-apa gitu sekarang dihubungkan dengan mental health, terus sering jadi overthinking gitu. Iya. Sekarang betul. hobinya para remaja kalau ditanya hobinya apa? Overthinking gitu ya. betul. Iya, jadi berarti buku ini mana nih? Buku ini benar-benar bisa untuk referensi dari sahabat Staimas. Silahkan kalau misalkan memang baru ada masalah yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, mungkin ya bisa baca berdamai dengan masa lalu, seni melepaskan masalah, beban, dan amarah demi hidup yang lebih ringan dan bahagia. Mungkin sedikit bisa dibacakan Kak Karisma sinopsis dari buku ini sendiri. Nah, buku ini memuat untuk berdamai dengan masa lalu. Kita harus sengaja melakukannya. Kita harus memiliki niat untuk melepaskan kemarahan, melepaskan penyesalan, memotong penyesalan itu dan hal-hal yang tidak bisa kita lepaskan, dan menerima bahwa semua hal dapat terjadi seperti yang kita inginkan. Memaafkan diri sendiri penting untuk proses penyembuhan, karena memungkinkan kita melepaskan amarah, rasa bersalah, rasa malu, kesedihan, dan perasaan yang mungkin kita alami. Langkah itu akan membawa kita terus maju dan terus berdamai dengan masa lalu dan temukan diri Anda yang sejati. Oh gitu, jadi untuk menemukan diri Anda yang sejati kita memang harus banyak-banyak mengenal diri sendiri ya. Iya. Bukan kalau orang sekarang kan akhirnya menjadi overthinking itu kemudian katanya aku tuh gini, kata ini aku tuh gini, padahal kita sendiri tidak mengenal diri kita sendiri. Nah, mungkin lewat buku ini dari sahabat Staimas, lewat buku ini mungkin sahabat Staimas juga bisa kemudian mencoba untuk mengenal diri sendiri, dan tentunya masih banyak buku-buku lain yang ada di perpus Staimas juga ya Mbak ya? Masih banyak banget Mbak buku tentang self improvement. Itu teman-teman bisa banget untuk baca-baca buku di perpus Staimas. Nah, untuk jam kunjungnya Mbak itu ada di hari Senin sampai Sabtu. Untuk hari Minggu kita tutup dan bukanya dari jam 9 pagi sampai dari jam 8 pagi sampai 15 sore. Berarti jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Iya. Di perpus Staimas sendiri ada buku apa aja yang sampai dengan sekarang itu, Kak Karisma? Ada banyak buku ya, sahabat Staimas. Ada buku tentang prodi, yaitu prodi komunikasi dan penyiaran Islam, prodi pendidikan agama Islam, prodi hukum tata negara, dan juga prodi ekonomi syariah. Selain itu juga banyak karya umum seperti filsafat. Juga ada buku metode-metode yang buat sahabat Staimas yang mau skripsian. Nah, itu bisa banget juga untuk berkunjung ke perpustakaan, banyak buku tentang metode penelitian. Dan juga ada buku self improvement, salah satunya seperti ini tadi, dan masih banyak buku lainnya. Jadi banyak sekali buku-buku yang tentunya sangat penting untuk sahabat Staimas juga baca, dan juga untuk referensi, karena kan sekarang baru musim skripsi juga. Jadi teman-teman yang mungkin sahabat Staimas baru melaksanakan skripsi, masih bingung cari referensi di mana, bagaimana penulisan jurnal juga banyak ya Kak Karisma ya? Ada juga jurnal-jurnal. Jadi silahkan langsung berkunjung ke perpus Staimas, bukanya dari hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 3 sore. Tentunya nanti langsung didampingi oleh pustakawan tercinta kita. Ada Kakak Karisma di sini. Baik. Kalau begitu terima kasih ya Kak Karisma, sampai jumpa lagi. Nanti kita akan bahas buku-buku yang lain yang tentunya nanti bisa jadi referensi untuk sahabat Staimas semuanya. Baik, terima kasih para sahabat Staimas. Demikian acara Halo Pustaka dari YouTube Staimas Wonogiri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube Staimas Wonogiri, dan juga silahkan kunjungi Instagram ya Staimas Wonogiri, bisa langsung di follow, juga DM, atau kalau memang sahabat Staimas masih pingin dong di review buku tentang ini, boleh silahkan. Jangan malu-malu untuk meninggalkan komentar Anda juga di YouTube Staimas Wonogiri. Demikian Mbak Karisma, terima kasih. Dan saya Tutu Wijaya mengucapkan terima kasih untuk sahabat Staimas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.